Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semua. Selamat pagi juga untuk ayah dan bunda. Semoga anak-anak kami semua, ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kami semua, hari ini pembelajaran tematik masuk ke subtema 2. Silakan kalian siapkan buku tematik 3D kalian, lalu kalian buka halaman 27. Halaman 27 tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Sudah siap bukunya? Ya, kalau sudah siap, kita awali dulu dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu silakan kalian simak video pembahasan subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kewajiban dan hakku di sekolah. Simak ya anak-anak semua, tetap semangat. Terima kasih. Ya anak-anak semua, sudah kalian siapkan buku kalian? Buku tematik 3D. Silakan kalian buka halaman 27. Subtema 3, kewajiban dan hakku di sekolah. Ya, sama-sama kita bahas. Siswa adalah warga sekolah. Selain siswa, ada warga sekolah yang lain, yaitu kepala sekolah, guru, petugas administrasi, pedagang di kantin, dan petugas kebersihan. Setiap warga sekolah memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Sebagai siswa, kewajiban kita antara lain datang tepat waktu, menjaga ketertiban dan kebersihan sekolah, menyelesaikan tugas yang diberikan, belajar dengan tekun, dan menghormati warga sekolah lain. Contoh hak yang dimiliki siswa antara lain mendapatkan ilmu pengetahuan dan suasana belajar yang tertib dan nyaman. Itulah pembahasan tentang kewajiban dan hak kalian sebagai murid dan kewajiban sebagai warga sekolah. Ya, lanjut kita buka halaman 28. Ya, selanjutnya halaman 28 pembelajaran 1. Miss sedikit akan membaca tentang materi ketertiban pada saat upacara. Ya, kita baca sama-sama. Pada hari Senin diadakan upacara di sekolah Nina. Nina sudah datang sebelum bel berbunyi. Siswa yang lain pun demikian. Tepat pukul 7, semua siswa diminta untuk turun ke lapangan. Upacara akan segera dimulai. Ketika upacara, semua siswa harus berbaris dengan rapi. Banyak siswa yang belum membuat barisan dengan rapi. Guru meminta siswa berbaris sesuai kelasnya masing-masing. Guru mengatur barisan sesuai tinggi badan. Siswa yang badannya paling tinggi berada di baris paling belakang. Setiap siswa harus menjaga jarak satu sama lain. Barisan pun menjadi rapi sehingga upacara siap dimulai. Nah, nanti pada saat kalian kelas 4, kalian sudah mulai mengikuti upacara di Cordova. Jadi apabila kalian sudah mulai upacara, kalian harus tertib. Dan barisan kalian pun harus rapi. Tidak boleh mengobrol pada saat upacara berjalan. Ya, selanjutnya kalian perhatikan halaman 29. Kita langsung ke ayo berhitung. Kita baca sama-sama. Seluruh siswa di kelas Nina mengikuti upacara. Siswa di kelas Nina terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Jika banyak siswa laki-laki ada 15, dapatkah kamu menghitung berapa kira-kira banyak siswa perempuan di kelas Nina? Selain sebagai penjumlahan, suatu bilangan juga dapat dituliskan sebagai selisih atau hasil pengurangan dua bilangan lain. Untuk menuliskan bentuk pengurangan tersebut, ingatlah lawan pengurangan yaitu penjumlahan.
Lanjut kita buka halaman 30. Nah, di halaman 30 kalian perhatikan penyelesaiannya. Banyak siswa laki-laki merupakan selisih antara banyak siswa seluruhnya dengan banyak siswa perempuan. Mula-mula tentukan banyak seluruh siswa di kelas Nina. Banyaknya tentu lebih dari 15. Misalnya 35. Kalimat matematikanya menjadi 35 dikurang titik-titik sama dengan 15. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah 35 dikurang 15 sama dengan 20. Jadi untuk mengisi yang kosong ini adalah 20. Selanjutnya, jika banyak seluruh siswa kita ubah, dapat diperoleh hasil pengurangan berikut. Jadi dirubah untuk jumlahnya ada selalu ada di depan. Ya. Di sini dirubah menjadi 38. 38 dikurang 23 sama dengan 15. Kemudian 40 dikurang 15 sama dengan 25. 30 dikurang 15 sama dengan 15. Ya, nanti pada saat soal latihan Miss akan terangkan lebih jelas. Selanjutnya adalah materi menari. Materi menari ini nanti Miss akan memberikan materi menari yang akan kalian praktekkan. Namun untuk pertemuan selanjutnya Miss akan siapkan terlebih dahulu. Jadi materi menari kali ini kita lewatkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke Ayo Berlatih 1. Ya, di Ayo Berlatih 1, nomor 1-nya itu tuliskan kalimat saran. Saran itu sama juga dengan nasihat. Tuliskan kalimat saran untuk menyelesaikan masalah sesuai cerita berikut. Rudy dan Niko mengobrol saat upacara sedang berlangsung. Kalimat sarannya apa? Sebaiknya Rudy dan Niko tertib saat upacara sedang berlangsung. Ya, oke. Lanjut kita buka halaman 32. Nah, untuk halaman 32, Miss minta B dan C-nya kalian yang mengerjakan bagaimana membuat kalimat saran. Yang B untuk si Fahmi yang tidak membawa topi dan dasi saat upacara. Jadi Fahmi tidak lengkap seragamnya. Apa kalimat saran atau nasihat untuk Fahmi? Yang C sama. Kalimat saran, Rika merasa tidak enak badan ketika sedang mengikuti upacara. Nah, nasihat apa atau kalimat saran apa yang baik untuk Rika? Jadi kalimat saran itu harus dengan yang sopan kalimatnya. Ya, kita lanjut. Nomor 2. Nah, ini nomor 2 seperti contoh yang materi sebelumnya. Perhatikan. Bisa ambil contoh yang A. 50 dikurang titik-titik 30. Caranya adalah 50 dikurang 30 sama dengan 20. Hasil yang ini kalian pindahkan ke pengurangan ini. Yang B 75. 75 dikurang 24 sama dengan 51. 51-nya kalian pindahkan ke sini. Paham? Nah, sekarang kalian lihat yang F dan G ini berbeda soalnya. F dan G angka yang di depannya belum ada. Ya. Yang ada hanya baru yang ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya hasil kamu tambahkan dengan pengurangnya. 96 ditambah 14 sama dengan 110. 110-nya kalian pindahkan ke depan. Paham? Yang G-nya juga sama. 96 ditambah 20 sama dengan 116. Kalian pindahkan 116 yang ke sini. Paham ya? Ya. Selanjutnya kalian isi sisa yang belum Miss isi. Selanjutnya nomor 3. Masih tentang tematik, kalian perhatikan. Untuk tematik nomor 3, tentukan 2 bilangan yang selisihnya 45.
Tuliskan berbagai kemungkinan jawaban dengan mengisi titik-titik berikut. Jadi kalian disuruh isi yang selisihnya ini atau hasilnya sudah 45 semua. Miss membuat yang pertama kalian lakukan adalah depannya dulu. Kalian tentukan angkanya. Otomatis angkanya lebih besar daripada pengurangnya. Misalnya contoh yang ada 80. Terus baru pengurangnya adalah 80 dikurang 45 sama dengan 35. 35 kalian pindahkan ke pengurangnya. Selanjutnya yang B, Miss ambil angkanya sini ada 75. Kalian pindahkan 75 dikurang 45 sama dengan 30. 30-nya kalian pindahkan. Lanjut yang C, 65. Miss buat angkanya yang depan ini bebas ya, kalian tentukan. 75 65 dikurang 45 sama dengan 20. 20-nya kalian pindahkan ke sini. Paham? Ya, teruskan untuk 3, D, E, dan F. Semangat ya anak Miss ya, pintar. Selanjutnya kalian buka halaman 33, pembelajaran 2. Sudah? Yuk kita simak ya pembelajaran 2. Nina berangkat ke sekolah dengan senang hati. Nina mengenakan seragam sekolah dengan rapi. Ia datang ke sekolah tidak terlambat. Nina menyadari kewajibannya sebagai pelajar. Jadi Nina datangnya tidak terlambat karena Nina adalah orang yang menyadari akan kewajibannya sebagai pelajar. Selanjutnya, di Ayo Membaca, tidak terlambat datang ke sekolah merupakan salah satu aturan yang ada di sekolah. Setiap warga sekolah berkewajiban untuk mematuhi aturan yang ada di sekolah. Datang tepat waktu, membiasakan diri kita untuk bersikap disiplin. Apabila kewajiban ditaati, suasana belajar menjadi nyaman. Aturan di sekolah lain yaitu siswa wajib menggunakan seragam dengan rapi dan lengkap. Kenakan seragam sesuai aturan di sekolahmu. Misalnya pada hari Senin memakai seragam warna putih. Kenakan seragam dengan rapi, kenakan kaos kaki dan sepatu dengan rapi. Nah itu kalian perhatikan ya, bahwa kewajiban kalian adalah menggunakan seragam sesuai aturan sekolah. Terus kenakan seragam yang rapi, kenakan kaos kaki dan sepatu. Baru kalian berangkat ke sekolah. Sebelum itu kalian pamit dengan ayah dan bunda kalian. Ya, selanjutnya halaman 3. Selanjutnya adalah ayo bercerita. Dodi bangun kesiangan karena tidur terlalu malam. Dodi kekurangan waktu tidur. Selain bangun kesiangan, kekurangan waktu tidur juga dapat menyebabkan tubuh menjadi letih dan lesu. Kita juga sulit untuk berkonsentrasi saat belajar di kelas. Selanjutnya halaman 36. Ya, selanjutnya ayo berlatih. Kita kerjakan sama-sama. Nanti yang belum isi kalian yang isi ya. Nomor 1, siapa sajakah warga sekolah yang wajib datang tepat waktu ke sekolah? Semua warga sekolah, yaitu kepala sekolah, murid, penjaga sekolah, penjaga tata usaha, semua warga sekolah yang bertugas di sekolah tersebut wajib datang tepat waktu. Lanjut nomor 2, apa akibatnya jika kita datang terlambat ke sekolah? Ayo, tertinggal pelajaran, tidak paham akan pelajaran yang telah diajarkan guru, serta mendapatkan sanksi oleh guru. Makanya kalian tidak boleh terlambat.
Bagaimana caranya? Bangun pagi dan kalian tidak boleh tidur terlalu larut malam. Lanjut nomor 3. Tuliskan kewajibanmu di sekolah yang berkaitan dengan penggunaan seragam sekolah. Apa kewajiban kamu sebagai pelajar? Berseragam lengkap ketika ke sekolah. Jadi kalau kalian memang seragamnya disuruh pakai topi, pakai topi. Kaos kaki, pakai kaos kaki. Supaya apa? Supaya kalian terlihat rapi pada saat ke sekolah. Selanjutnya, membuat kalimat saran lagi. Miss akan memberikan contoh satu soal. Yang A. Hari ini Edo bertugas piket kelas. Namun, ia datang saat bel sudah akan berbunyi. Apa kalimat sarannya? Sebaiknya Edo datang lebih awal saat bertugas piket kelas. Ya, yang B-nya kalian B dan C-nya kalian kerjakan. Lanjut nomor 5. Nomor 5 adalah tuliskan 3 akibat buruk jika kita sering tidur larut malam. Yang pertama, bangun akan kesiangan. Badan akan terasa lelah dan letih atau lesu juga boleh. Jadi ini badan terasa lelah, letih, dan lesu. Nah, untuk menghindari itu semua bagaimana caranya? Jangan tidur terlalu malam. Tidurlah setelah sholat isya, kalian tidur agar kalian bisa sholat tahajud bersama ayah dan bunda kalian. Ya, lanjut ke pembelajaran 3 halaman 37. Ya, kita simak ya. Ya, pembelajaran 3. Mari kita bahas. Nina belajar di sekolah. Belajar merupakan kewajiban setiap siswa. Memperoleh ilmu merupakan hak setiap siswa. Siswa wajib belajar agar memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik. Ya, sekarang kita baca teks percakapan Nina dan Deli. Sama-sama ya, kita baca ya. Bagaimana kalau nanti waktu istirahat kita ke perpustakaan? Kata Deli, baiklah Nina, aku akan ajak Lani ya. Lalu Nina menjawab, boleh Deli, kita cari buku tentang lingkungan ya. Kita mempunyai tugas membuat puisi tentang lingkungan. Selanjutnya, Deli, ya tugas itu dikumpulkan minggu depan. Nina, apakah kamu suka pengetahuan tentang lingkungan? Deli menjawab, ya saya suka penjelasan tentang lingkungan. Tentang lingkungan selalu saya perhatikan dengan sangat. Nina, bagus Deli, tapi sebaiknya kita tidak hanya memperhatikan materi pelajaran yang kita sukai saja. Kita harus memperhatikan setiap penjelasan dari guru. Selanjutnya, tentu saja Nina memperhatikan penjelasan guru di kelas merupakan kewajiban kita. Jika kita tidak memperhatikan penjelasan guru, kita tidak akan bisa mengerjakan tugas-tugas kita. Nah, selesai Miss membacakan, ya kita jawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teks di atas ya. Nah, di bawah ada soal. Yang pertama adalah apa yang dilakukan Nina dan Deli? Apa? Sama-sama berjanji untuk ke perpustakaan. Tugas apa yang akan dikerjakan mereka? Membuat puisi. Yang ketiga, tuliskan permasalahan yang tepat terdapat pada teks tersebut. Apa permasalahannya? Jika tidak memperhatikan penjelasan guru, tidak akan bisa mengerjakan tugas-tugas guru. Tuliskan saran yang terdapat pada teks tersebut. Kita harus memperhatikan setiap penjelasan
guru. Nah, tinggal kalian salin jawaban Miss ya. Lanjut halaman 38. Nah, halaman 38 adalah tentang berhitung. Masih sama seperti yang tadi Miss jelaskan. Ini adalah banyak buku mula, banyak buku yang dipinjam, ini kemudian sisanya. Nah, sedangkan ini diketahui adalah pilihlah bilang yang lebih dari 140. Jadi, yang di belakang dengan yang di depan harus lebih besar yang di depan. Contohnya misalnya adalah, perhatikan di halaman 39, itu Miss. Nah, ini adalah contohnya 255 dikurang 115. Jadi ini hasilnya harus sama semua, 140 ya. Yang depan kalian bebas, tinggal kalian kurangkan berapa sehingga hasilnya 140. Paham? Ya, paham kan? Kalau sudah paham, kita lanjut ke halaman 40. Selanjutnya halaman 40, ayo berlatih. Lihat, ada gambar kelas kalian, cuma di bawahnya banyak sampah dan kursinya pun berantakan. Pertanyaan pertama, apa permasalahan dalam gambar di atas? Apa? Kelas terlihat kotor dan berantakan. Apa sarannya sesuai dengan gambar di atas? Sebaiknya jika selesai pembelajaran, siswa merapikan kelas bersama-sama. Jadi jangan menunggu OB saja. Jika memang ada sampah atau bangku berantakan, silakan kalian rapikan. Lanjut halaman 41. Nah, halaman 41 itu masih membahas matematika yang seperti tadi. Hanya saja dia kosong. Yang diketahui adalah hasilnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah depannya dulu kalian tentukan angkanya. Otomatis harus lebih besar dari hasilnya. Misal ambil nomor 1 ada 70. 70 dikurang 41 sama dengan 29. Jadi pertama kali tentukan depannya, kemudian pengurangnya. Jika dikurang hasilnya harus sesuai dengan soal. Jadi misalnya contoh adalah 70. Misalnya contoh 70 angka Miss ya, 70 dikurang 29 sama dengan 41. Pindahkan 41-nya ke sini. Lanjut yang B sama. Misal tentukan 55 dikurang berapa, biasanya 35 dikurang 20 sama dengan ini 55 dikurang 35 sama dengan 20, kalian taruh. Yang C, Miss juga ambil angka 60 terus dikurang berapa sama dengan, jika hasilnya harus segini, yaitu dikurang 17. Jadi 60 dikurang 43 sama dengan 17. Paham ya? Ya, untuk soal cerita, nah nih Miss udah ambil caranya. Itu semuanya caranya sama seperti yang di atas. Jadi soal yang pertama adalah selisih banyak siswa perempuan dan laki-laki di SD Tunas Bangsa 38. Tuliskan dalam bentuk pengurangan jumlah siswa seluruhnya. Berapa kemungkinan banyak siswa perempuan dan jumlah siswa seluruhnya? Nah, ini bisa ambil contoh adalah misalnya Miss punya siswanya 60. Ya, 60 dikurang 38 sama dengan 22. 22 ini Miss pindahkan ke sini. Yang B juga sama. Misalnya ambil contoh misalnya 100. Berarti di sini adalah 100 dikurang berapa biar 90? 100 dikurang 10. Paham? Yang C juga sama. Di sini 70. Berarti Miss harus buat lebih. Misalnya adalah 120 dikurang 50 sama dengan 70. Ya, paham ya anak-anakku sekalian ya? Nah, sudah paham kan semuanya? Jadi kalian tentukan dulu yang depannya ada berapa. Sedangkan hasilnya adalah harus mencapai 38, 90, dan 70. Jadi nanti hasilnya kalian kurang dengan jumlah yang di depan, barulah dapat dengan pengurangannya. Ya anak-anak ini semua
Terima kasih anak-anak Miss semua, ayah bunda telah menyimak pembahasan subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Jangan lupa ya, semua tugas untuk pembelajaran 1, 2, dan 3 silakan kalian kirim ke link yang telah tersedia. Nah anakku sekalian, mohon maaf apabila video pembahasan Miss terlalu cepat atau ada yang kurang kalian pahami. Miss akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda.